Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan pagi hari ini. Kalau kita boleh lagi sama-sama bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan pagi hari ini. Kita bersyukur tentunya buat tidur nyenyak yang Tuhan berikan di dalam damai sejahteranya. Pagi hari ini kita bangun dengan jiwa yang bersukacita, jiwa yang dipenuhi dengan damai sejahtera, dan sepanjang hari ini di dalam seluruh aktivitas kita, dalam seluruh keadaan kita, dan kita boleh sama-sama menikmati kasih Tuhan. Pagi hari ini kita mau menghampiri tahta kasih karunia Tuhan dengan hati yang penuh dengan kerinduan, dan kita mau menikmati hadirat Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Kami berterima kasih buat kebaikan-kebaikan-Mu, buat kasih setiamu yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih buat kemurahan, buat kebajikan yang mengikuti kami seumur hidup kami. Bapa, terima kasih. Engkau baik, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik bagi kami. Dan tidak ada Allah yang seperti-Mu, tidak ada yang lain selain Engkau. Sebab itu kami menanti-nantikan-Mu dengan hati yang penuh dengan kerinduan akan Engkau. Seperti rusa yang rindu akan aliran air. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Seperti rusa merindukan air, demikianlah jiwa merindukan Engkau. Ku berharap hanya kepadamu. Ku sembah Kau Allah, Tuhan dan Raja-Ku, Allah sumber kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kami datang dengan penuh kerinduan Tuhan. Merindukan air, demikianlah jiwa merindukan Engkau. Ku berharap hanya kepadamu. Ku sembah Kau Allah, Tuhan dan Raja-Ku, Allah sumber kehidupanku
segarkan jiwaku. Engkau Yesus, pengharapanku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Allah sumber kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus, pengharapanku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kaulah sumber kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus, pengharapanku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Haleluya. Kami sembah Kau dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap kekuatan kami, dengan segenap akal budi kami. Kami sembah, kami puji Engkau, Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami sembah, kami sembah, kami puji, kami muliakan, kami agungkan Engkau, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, kami sembah,
Terpujilah namamu, Yesus Tuhan. Terpujilah namamu, sebab Kau yang layak dipuji, sebab Kau yang layak disembah, yang ditinggikan selamanya. Haleluya. Haleluya. Terpujilah namamu, sebab tidak ada Allah lain selain Engkau Yesus Tuhan. Tidak ada yang sama seperti-Mu, hanya Engkau satu-satunya penolong yang ajaib. Kami sembah, kami sembah. Haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya. Allah yang ajaib. Engkau yang kami nanti-nantikan. Hanya kepadamu hati kami percaya. Hanya Engkaulah pengharapan kami. Hanya Engkaulah penolong yang setia. Kau segalanya bagi kami Tuhan. Sebab tidak ada Allah lain selain Engkau Yesus. Tidak ada yang sama seperti-Mu. Kau satu-satunya penolong yang ajaib. Kami sembah, kami sembah, kami sembah. Sebab daripada-Mu lah datangnya pertolongan kami. Dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu bagi kami. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami sembah. Kami sembah Kau, Yesus. Yesus Tuhan. Terpujilah namamu. Kami bersyukur Engkau yang menopang hidup kami. Engkau yang menjagai langkah-langkah kami. Engkau yang beri kekuatan bagi kami. Sehingga kami cakap menanggung segala perkara yang kami alami. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami sembah. Kami sembah. Kami sembah. Kami muliakan namamu, Yesus.
Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu Yesus. Haleluya. Engkau baik, Kau sungguh baik, Kau sangat baik, Kau selalu baik, selamanya Kau baik. Kami sembah, kami sembah, kami sembah. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah namamu. Sebab bukan dengan kekuatan dan gagah kami ada hari ini. Tapi karena ada Engkau yang bersama dengan kami. Segala perkara cakap kami tanggung di dalam Engkau Yesus Tuhan. Yang memberikan kekuatan bagi kami. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami sembah. Kami sembah. Kami sembah. Ajaib Engkau. Ajaib Engkau. Kami mau terus memandang kepadamu. Terpujilah namamu. Sebab bukan dengan kekuatan kami Tuhan, tetapi hanya oleh karena kasih karunia-Mu. Bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di samping. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di samping. Ku tak mampu sendiri. Oh, Engkaulah kuatku
berseru Yesus, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru Yesus, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Sekali berkatakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Ini pujian yang menjadi pengakuan kami bahwa sungguh Engkaulah pengharapan di dalam hidup kami. Bukan dengan kuat gagah kami boleh ada sampai hari ini. Tapi karena Engkaulah Yesus Tuhan yang menopang hidup kami. Engkaulah Yesus Tuhan yang menjadi sumber kekuatan bagi kami. Sehingga segala perkara cakap kami tanggung di dalam Engkau Yesus Tuhan. Karena kami sadar sesungguhnya kami lemah. Tapi kami bersyukur ada Engkau Allah yang Maha Kuasa bersama dengan kami. Suatu pagi hari ini kami bersyukur kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada pagi hari. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu yang selalu baru setiap pagi dalam hidup kami. Yang terus-menerus Engkau nyatakan dengan tiada berhenti. Sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada pagi hari ini. Dalam segala keadaan kami. Kami mau terus memandang kepadamu, berharap kepadamu, percaya kepadamu. Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini. Suatu kami siapkan lagi hati kami untuk ditaburi dengan benih firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami firman. Sehingga kami percaya firman. Dan kami melakukannya. Kami sambut firman-Mu pagi hari ini di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Ibu Dorcas. Apakah sudah ada Ibu Dorcas? Ada, Oke, Ibu Dorcas silakan. Pak Heri, nggak ada persiapan sama sekali aku. Oh, oke. Kalau begitu, Hengki boleh tolong bacain ayat-ayatnya karena HP saya cuma satu di sini. Dan saya
agak sulit kalau merubah. Kita di 2 Korintus pasal 1. Ayat 1 dan 2, Pak ya? Enggak, ayatnya sudah 3. ayat setelah perikop salam enggak itu? Ya, ayat 3 ya saya bacakan. Ucapan syukur. Sorry, betul. Dari pasal 1 ayat 1 ya. Kemarin kok Aheng 1 Korintus 16 di perikop terakhir ya. Ya, betul, Heng. 2 Korintus 1 ayat 1 dan 2. Oke. 2 Korintus 1 ayat 1 dan 2. Perikopnya salam. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah menjadi rasul Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita kepada jemaat Allah di Korintus dengan semua orang kudus di seluruh Akhaya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Oke. Nah, memang perikop ini pendek, tapi tentu ini menjadi satu ciri khas dari surat-surat Rasul Paulus, bahwa di awal suratnya Rasul Paulus memberi salam. Nah, sama kemarin kita juga sudah belajar dari apa yang disampaikan oleh Ko Aheng, bukan saja di awal suratnya, tapi biasanya di akhir dari surat Rasul Paulus, Paulus selalu memberikan salam. Nah, seperti yang kemarin Ko Aheng sampaikan, ya kita belajar rendah hati, dan kita belajar untuk memulai memberi salam. Sama seperti renungan yang kemarin saya tulis secara tulisan yang saya bagi, ya hubungan di dalam Kristus itu didasari kasih, dan praktek sederhananya itu mulailah dari dengan memberi salam. Tentu dengan ketulusan, tentu dengan kerendahan hati, kita memberikan salam satu dengan yang lain. Nah, tapi dari ayat-ayat ini kita juga mau belajar, selain daripada kita terus membangun hubungan satu dengan yang lain itu dengan kasih Kristus, dan hal yang kedua yang dapat kita belajar dari Rasul Paulus pagi hari ini, dia itu tidak pernah one man show. Paulus itu tidak pernah main tunggal, dia tidak pernah main sendirian. Karena kalau kita baca dari apa yang ditulis di 2 Korintus 1 ayat 1 dan 2, Paulus selalu disertai, baik dalam hal ini dengan Timotius, terus karena posisi dia di Akhaya, dia juga menyampaikan salam. Sama seperti kemarin ketika saya ketemu dengan satu hamba Tuhan di Bangka, nah dia juga titip salam, salam ya untuk Pak Ahyong. Nah, saya sampaikan ke Pak Ahyong, Pak ada salam dari Peta Koncam. Oh ya, salam balik. Nah, itu sebuah hal yang harus menjadi sebuah gaya hidup. Nah, yang kedua tadi saya katakan tadi, Paulus tidak pernah one man show dalam pelayanannya. Dia selalu melibatkan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Nah, saya bersyukur, saya berterima kasih pada Tuhan, 10 tahun terakhir khususnya, saya bersama-sama dengan Bapak Ibu yang ada di Pelita Community, kita mempunyai satu nilai yang sama, yaitu bahwa pelayanan ini bukan milik pribadi, pelayanan tidak bisa one man show, tapi pelayanan itu harus bersama-sama. Sama seperti ada sebuah statement seperti ini, kalau Anda mau berjalan cepat, berjalanlah sendirian. Tapi kalau Anda mau berjalan lama, berjalanlah bersama-sama. Nah, tentu bagi sebagian besar orang, bahkan jujur sebagian besar hamba-hamba Tuhan, mereka justru kadang bingung. Kok pelita bisa ya dipimpin rame-rame, terus masih bisa berjalan bersama-sama, dan kita bersyukur bulan kemarin kita merayakan ulang tahun Pelita yang ke-18.
Nah, padahal jelas kan seperti statement yang saya katakan tadi, kalau mau berjalan cepat, berjalanlah sendiri. Tapi kalau mau berjalan lama, berjalanlah bersama-sama. Tapi ini bagi pandangan dunia, ini justru sulit kan? Kalau Bapak Ibu ditanya, lebih enak jalan sendiri atau jalan sama-sama? Mungkin rata-rata akan ngomong, iyalah memang jalan sendiri sih lebih enak. Kita nggak pusing ngurusin perasaan orang, nanti gampang tersinggung lah, baperan lah, nanti belum lagi, aduh banyak sekali urusannya, banyak sekali alasannya kalau mau berjalan. Tapi statement itu, ya itulah yang harusnya kita jalani di dalam hidup. Dan itulah yang kita jalani sesungguhnya. Kan minimal Bapak Ibu di dalam keluarga jalannya harus bareng-bareng. Suami istri, orang tua anak, itu minimal. Paling kecil. Makanya bertahun-tahun ini kan salah satu statement yang digaung-gaungkan di CMN kan selalu starting from your home. Dimulailah dari rumah. Nah, kalau di rumah saja kita nggak bisa jalan bareng suami istri, orang tua anak, gimana kita mau bisa jalan bareng di dalam pelayanan bersama? Nah, tapi kata kuncinya adalah ya kerendahan hati. Makanya berkali-kali kalau saya ketemu dengan teman-teman hamba Tuhan dan ketika mereka tanya, "Oh, Bapak di mana?" Di Pelita Community, dan kami mulai cerita bagaimana kepemimpinan di Pelita. Selalu yang respon awal mereka selalu ngomong gini, "Hah? Bisa ya Pak ya? Pimpin sama-sama Pak ya? Nggak susah Pak ya?" Kan ada pepatah dunia katakan, rambut boleh sama hitam, hati siapa yang tahu. Nah, kulit boleh sama putih, tapi keinginan bisa berbeda-beda. Nah, makanya kata kunci untuk hidup bersama, seperti khotbah saya di tahun kemarin, Filipi pasal 2, ayat 5, firman Tuhan katakan gini, dalam hidupmu bersama, hendaklah kamu menaruh pikiran dan perasaan Kristus. Karena kalau kita nggak menaruh pikiran dan perasaan Kristus di dalam hidup kita, ya memang kita akan sulit berjalan bersama-sama. Jangankan berjalan bersama-sama dalam pelayanan, berjalan di dalam hubungan suami istri, orang tua anak aja akan mengalami banyak kesulitan. Hari-hari ini kan ada begitu banyak keluarga-keluarga yang secara khusus sedang dalam penanganan. Kami ya pas lagi mood baik ya mereka aman-aman, tapi nanti tiba-tiba lagi bad mood, wah mereka mulai curhat, saling satu dengan yang lain. Nah, tapi ya balik-balik prinsipnya ya taruhlah pikiran dan perasaan Kristus. Dan sekali lagi pagi hari ini dari ungkapan salam Rasul Paulus kita tahu sekali lagi Paulus tidak pernah one man show Bapak Ibu. Paulus selalu berjalan bersama-sama. Nah, paling tidak kan ada 5 pikiran dan perasaan Kristus yang pernah saya khotbahkan. Nah, paling tidak kita harus lebih fokus kepada apa yang harus kita lakukan, bukan kepada hak kita. Kita fokus kepada kewajiban. Pokoknya lakukan saja apa yang menjadi bagian kita, tujuannya sama, yaitu menggenapi visi Allah. Visi keluarga, Bapak Ibu, yang di dalamnya adalah visi Allah, fokus aja lakukan kewajiban masing-masing. Terus sama-sama melepaskan hak, sama-sama taat, sama-sama rela berkorban, bukan mengalah, rela berkorban. Nah, nilai-nilai kerajaan itulah yang harusnya dilaksanakan. Nilai-nilai kebenaran firman Tuhan itulah akan dilakukan. Dan pasti kita akan bisa berjalan bersama-sama. Dan seperti statement yang di awal tadi saya katakan, kalau kita berjalan bersama-sama, itu pasti akan lama. Karena memang bagi orang dunia, aduh Pak, kayaknya kurang bisa difahami. Kalau mau berjalan cepat, jalanlah sendiri. Kalau mau berjalan lama, berjalan bersama-sama. Justru kalau jalan sama Pak, sebentar aja udah bubar kami. Nah, kalau ada statement seperti itu, yang salah bukan statement yang saya katakan di awal, yang salah itu pasti orangnya.
Kenapa baru jalan bersama-sama, baru sebentar sudah bubar? Itu pasti egois satu dengan yang lain. Nah, walaupun kita juga pernah belajar dari perjalanan Paulus dan Barnabas, sempat mereka ada konflik sehingga mereka pisah. Tapi itu tidak membuat mereka berantem. Paulus juga tidak pernah mendendam dengan Markus yang pernah dia tolak. Tapi di akhir, di salah satu suratnya, Paulus juga katakan bahwa pelayanan Markus itu sangat berguna bagi dirinya. Nah, makanya berkali-kali kan saya pernah katakan konflik itu netral, Bapak Ibu. Konflik itu situasi yang muncul karena sebuah perbedaan. Tetapi bagaimana kita menaruh pikiran dan perasaan Kristus sehingga kita bisa mengelola konflik itu. Makanya berkali-kali seperti yang saya katakan tadi, kalau ada teman-teman hamba Tuhan yang ketemu saya setelah bertahun-tahun nggak ketemu, dan saya cerita tentang pelayanan di Pelita, paling tidak selalu mereka ngomong gini, jadi gimana kalian mengambil keputusan? Ya, kalau mengambil keputusan, ini prinsip yang sama yang Bapak Ibu juga harus lakukan di dalam rumah tangga Bapak Ibu. Yang pasti kami berdoa. Terus yang kedua, diskusi, musyawarah, ngobrol, sampai terjadi yang namanya kata mufakat, sepakat. Kalau bulan ini di dalam pertemuan penatua yang rutin tiap bulan, pertemuan kali ini nggak putus karena masih ada banyak perbedaan pandangan, ya sudah, depending pertemuan bulan depan sampai pertemuan berikutnya, masing-masing yang berdoa minta hikmat Tuhan. Karena percaya bahwa perbedaan pendapat itu juga fokusnya, tujuannya adalah sama untuk kebaikan bersama. Tapi secara teknis kan memang bisa berbeda pendapat. Ya sudah, tunggu pertemuan bulan depan, masing-masing berdoa, minta hikmat Tuhan, karena ini pekerjaan Tuhan. Sampai bulan depan ketemu, diskusi, ngobrol, doa, dan kalau memang sampai sudah deadlock, sudah harus diputuskan dan belum ada persamaan pandangan, nah biasanya kami akan serahkan kepada salah satu atau dua penatua yang memegang divisi tersebut. Kalau itu bicara soal misi, ya sudah Pak Santo putuskan, tentu dalam tuntunan hikmat Tuhan, kami akan dukung. Apapun itu pasti datang dari Tuhan. Kami dukung, sepakat. Nah, begitu sudah sepakat, keluar pun itu tetap sepakat. Artinya begini, ketika ditanya kok keputusannya begitu, nah jawabannya adalah kami sudah sepakat. Nggak boleh ngomong sebenarnya sih aku nggak setuju sih di rapat itu. Tapi ya sudahlah, apa boleh buatlah. Suara terbanyak lah, atau ya sudahlah. Oh, nggak boleh ngomong seperti itu Bapak Ibu. Apa yang sudah disepakati di dalam doa dan pertemuan itu harus satu suara. Keluar harus satu suara bulat. Nah, di rumah tangga juga seperti itu polanya Bapak Ibu. Kan tentu ada begitu banyak hal yang Bapak Ibu harus putuskan bersama suami istri. Doa, minta hikmat Tuhan, diskusi, sampai ada kata sepakat. Kalau belum sepakat, lebih baik nggak usah jalan. Ditunda, dipending. Kalau mau jalan lama bersama. Nah, kalau sampai sudah batas waktu ditentukan, harus ada keputusan, ya siapa itu, dunia apa? Kalau itu dunianya, dalam tanda kutip dunianya, bagian wanita, urusan mau bentuk dapur seperti apa, mau desain rumah yang dia lebih banyak di rumah, ya didelegasikan, ya sudah. Mama yang putusin, mama maunya seperti apa, papa ikut. Nah, seperti itu. Terus sebaliknya kalau itu hal-hal yang memang dari sisi pria yang berkepentingan untuk mengambil keputusan, ya sudah, papa yang ambil keputusan, mama dukung sepenuhnya. Nah, nanti kalau ditanya, ya kami sudah sepakat, itulah keputusan kami bersama. Walaupun mungkin idenya dari sang suami atau mungkin idenya dari sang istri, itu nggak jadi masalah Bapak Ibu. Yang penting sepakat. Dan memang untuk sepakat itu dibutuhkan yang namanya kerendahan hati.
Jadi baik kemarin maupun hari ini sebenarnya pesan yang sama Tuhan berikan kepada kita adalah yuk belajar rendah hati. Itu yang akan membuat kita bisa berjalan bersama. Orang yang rendah hati itu pasti akan rela berkorban, bukan mengalah. Karena sekali lagi mengalah itu biasanya karena terpaksa atau dipaksa, dan itu pasti menimbulkan luka dalam, sakit hati Bapak Ibu. Jadi mari rendah hati. Oke, itu saja mungkin yang saya sampaikan. Mungkin Bapak Ibu yang lain, Pak Yosia atau siapa yang mau ingin menambahkan silakan, karena saya tidak bisa melihat semua. Oke, terima kasih Pak. Saya mau nambahkan sedikit Pak. Setelah saya lihat-lihat di setiap surat-surat Rasul Paulus, ternyata benar-benar semuanya ada salam gitu loh. Dan juga semuanya juga ada teman-temannya gitu loh. Dan selalu disertai di ayat 2 ini loh. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Jadi dari setiap surat Rasul Paulus ini selalu mengingatkan kita kalau Tuhan Yesus itu menyertai kita gitu. Amin. Jadi pada awalnya diingatkan kepada setiap kita tuh harus memiliki iman percaya kepada Tuhan. Kalau Tuhan menyertai segala apa yang kita lakukan sepanjang hari, sepanjang waktu, apapun yang permasalahan yang kita hadapi, kita harus ingat terlebih dahulu yaitu ada Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan menyertai kita, yaitu dengan memiliki, seperti di Efesus 6, kita memiliki perisai iman gitu loh. Itu yang paling dasar dan paling awal di dalam setiap kehidupan kita. Pada saat kalau kita ada masalah, ada problem, terbentur apapun juga, kalau kita mengingat kalau ada Tuhan menyertai kita, kita pasti berjalan dengan lebih baik, dan kalau jatuh pun tidak tergeletak. Karena di sini Rasul Paulus juga banyak mengajarkan kepada kita, milikilah iman percaya kepada Tuhan. Itu adalah dasar dari segala sesuatu, dan itu akan sangat menolong kita. Itu yang dari saya Pak Heri. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Ya, jadi betul seperti yang Hengki katakan, Paulus pasti akan selalu mengingatkan dan meneguhkan jemaat-jemaat yang menerima suratnya bahwa ada kasih karunia Tuhan yang menyertai hidup mereka. Nah, kebenaran itulah yang juga harus kita percayai sampai hari ini, bahwa kasih karunia Tuhan itu menyertai kita seumur hidup kita. Seperti tema 2 bulan yang lalu, kuat oleh kasih karunia. Karena memang kalau kita boleh ada hari ini dalam segala keadaan yang sedang terjadi, baik di dunia, bahkan apa yang sedang kita alami, kalau kita kuat, kita cakap memikulnya, itu bukan karena kuat gagah kita, tapi karena kasih karunia Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah kasih karunia Tuhan yang terus menyertai hidup kita, itu benar-benar kita alami. Artinya hidup kita yang benar-benar di dalam kasih karunia. Nikmati hidup dalam kasih karunia. Nah, bagian kita adalah mengerjakan kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Oke, itu saja. Mungkin ada yang lain mau menambahkan? Iya, saya minta sebelumnya. Ya, silakan. Siapa? Ya, saya minta maaf ya sebelumnya. Untuk minggu ini saya nggak perhatikan untuk schedule yang ternyata sudah dikirim oleh Pak Heri pagi ini. Terima kasih juga untuk langsung di-handle sama Pak Heri sama Pak Hengki. Dan aku dapat berkat untuk pagi ini juga tentang apa yang disampaikan, dan yang tadi karena disampaikan tentang soal pelita, ya, merefresh kembali untuk saya berjalan dengan pelita baru 2 tahun ini. Saya mengalami berkat yang sangat berkelimpahan yang dikatakan bersama-sama dengan anak-anak Tuhan yang lain. Tuhan mengajarkan aku banyak sekali di sini. Tuhan mengajarkan aku banyak sekali, dan aku mendapatkan mendapatkan sisi yang Tuhan mau, yaitu kerendahan hati. Tuhan mengajarkanku rendah hati yang tadi Pak Heri baru bicarakan itu. Waktu saya awal mulai melihat
masuk di dalam pelita community pun, saya awal saya menggunakan dengan cara pandang saya yang lama. Jadi kalau masih pakai cara pandang yang lama, seringkali kita akan meremehkan orang lain, bisa loh. Itu yang kadang bisa kejebak, tapi Tuhan mengajarkan aku untuk memang merendahkan hati, aku ada di sini. Kenapa juga aku ada di air hitam yang Tuhan panggil. Melihat ada api di pelita community yang aku merasakan. Kita-kita yang di sini bersyukurlah dengan sepenuh-penuhnya. Tuhan ada memberikan api yang aku merasakan, api di dalam pelita community. Ya aku sebagai anak-anak Tuhan, kalau sekali lagi aku melihat, kalau kita yang sudah sekian tahun dari kecil gitu loh, betul-betul bertobatlah gitu loh. Aku juga ingin menyadarkan diriku banyak. Saya apa ya, ikut apa yang kita setiap Selasa namanya SPK. SPK. Pak Heri, saya begitu saya masuk, itu kan saya merasa oke, saya sudah bisa dan saya rasa itu kan hal bahan-bahan biasa yang sebagai dasar-dasar. Tapi saya begitu masuk melihat orang yang juga di situ, baik pembina yang mengajak, yang murid-murid itu, itu pribadi saya merasakan kerinduan yang orang-orang yang datang segitu banyaknya, mungkin karena sudah 2 tahun lah, anggaplah. Tapi segitu banyaknya bagi saya itu pemandangan yang tidak biasa. Bapak Heri sama Pak Hengki mungkin pemandangan yang biasa. Tuhan menunjukkan saya kembali api yang ada di dalam untuk belajar gitu loh. Saya juga melihat anak-anak air hitam, orang-orang air hitam yang mau juga rela jam 7 mereka sudah tunggu, rela. Itu ada api semua untuk mau belajar dan rindu bersama-sama. Dan di pelita dan pada saat belajar, kemudian ada pembinanya. Saya bilang, indah sekali di sini. Jadi saya melihat keindahan yang Tuhan berikan. Saya mau ingin meneguhkan kembali ke kita semua yang di sini bersyukur. Bersyukurlah apa yang Tuhan berikan, yang orang pandang. Kenapa bisa Pak Heri tadi sudah sampaikan, kok bisa ya? Memang kok bisa segitu banyaknya penatua, segitu banyaknya ini bisa bersama berjalan. Kok bisa? Bagi saya pun merasa kok bisa? Karena dari saya dengan saya bergereja dengan kondisi yang lingkup yang kecil saja pun bentrokan dengan pemikiran dan menuduh sana sini itu terlalu sering dan jadi mengerikan buat kita untuk terlibat sebenarnya. Kadang-kadang kita saking takut untuk menyentuh sesama yang dikatakan orang-orang kudus, kita sampai takut untuk menyentuh mereka karena takut nanti disakiti dan menyakiti gitu loh. Tetapi di sini aku melihat Tuhan memberikan kasih karunia kepada kita semua, aku melihat. Dan aku pun merasakan Tuhan pun sudah menaruhkan kerendahan hati dalam hati saya. Yang dulu mungkin saya nggak punya. Tuhan sudah menaruhkan itu dalam diri saya dan Tuhan akan terus proses kerendahan hati di dalam diri saya dan juga teman-teman yang lain dan juga jemaat air hitam. Tuhan sudah menaruhkan itu dan kita sekarang ini sangat menikmati satu sama lain. Itu yang aku merasa. Kayak kemarin juga satu kali lagi soal mau ke tempatnya Pak Simon deh. Ada rasa susah hati sekali, kaki tak bisa injek ke sana, susah hati sekali. Senang sekali waktu Pak Hengki sudah oke, terus akhirnya nggak jadi. Susah hati sekali, terus ini bisa, akhirnya nggak bisa lagi. Ajak si A nggak, kayak bisa, terus nggak bisa. Ajak si B nggak bisa, kok bisa. Tapi, oh iya, gitu loh. Saya belajar untuk melangkah apa yang bisa dan yang tidak bisa. Kemudian juga untuk memaklumi yang tadinya bilang nggak bisa, kemudian nggak bisa. Kemudian juga belajar dari Pak Heri juga ngomong, jadi di dalam kepala saya orang yang selalu tidak bisa terima gitu ya, selalu tidak bisa terima untuk kalau saya nggak bisa pergi ke sana, saya akan marah sendiri dan marah sama orang lain. Saya bisa marah sendiri dan marah sama orang karena kaki saya nggak bisa melangkahkan kaki saya sampai ke bangka. Masa saya nggak bisa kayak gitu. Tapi oke, Tuhan Tuhan hiburkan mereka gitu loh. Tuhan hiburkan ibu sama bapak gitu. Jadi susah hatinya saya juga menerima bahwa saya seharian mikirin mereka terus, sebenarnya apa yang saya bisa lakukan untuk mereka.
juga saya melihat Pak Hengki mereka pasti juga berjuang untuk mau pergi, tapi mereka nggak bisa. Oh ya ya. Jadi itu satu hati yang oh ya memberikan kita tetap damai sejahtera. Melihat saudara-saudara kita yang nggak bisa bersama atau saya yang juga mau bisa dan mereka juga semua-semua mau berjuang sebenarnya mau pengen ke Bangka untuk bersama-sama ketemu dan menghibur Pak Simon sama Ibu gitu. Jadi saya belajar setiap hari belajar untuk apa itu bersama-sama dengan jemaat pelita di dalam menghadapi kehidupan sehari-hari seperti inilah. Bukan hanya di dalam gereja saja, tapi kehidupan sehari yang kita lakukan. Bukan kelihatan wah, tapi kelihatan memang saling menerima, saling bertumbuh. Itu yang saya terima. Terima kasih ya. Oke, luar biasa Ibu Dorcas. Itulah sekolah kehidupan di dalam Kristus. Jadi bukan saja hanya di gedung gereja yang hanya 1-2 jam, tapi kerendahan hati itu akan membuat kita lebih fokus kepada memahami isi hati orang. Bukan hanya fokus kepada apa maunya hati kita. Nah, luar biasa ya dari apa yang Ibu Dorcas sampaikan. Mungkin teman-teman yang lain punya pengalaman yang sama, gimana sulit hati, rasanya susah hati ketika mau berjalan bersama-sama. Tapi kata kuncinya ketika kita menaruh pikiran dan perasaan yang ada di dalam Kristus, kita taruh dalam pikiran dan perasaan kita, aman hidup ini. Kita akan lebih legowo. Hengki mau cerita juga? Karena waktu di TC kami sempat ngobrol, Bapak ini selalu bela ini. Bukan soal bela. Oh, Pak Simon mau ngomong dulu, silakan sama Ibu Simon. Ya, selamat pagi buat saudara-saudaraku yang kami banggakan. Kami hanya boleh mengucap syukur dan terima kasih buat semuanya yang sudah begitu memperhatikan kami dan mendoakan kami. Ya juga tidak perlu terlalu sedih karena kami tahu Bapak Ibu di Karamdione semuanya orang-orang yang peduli ya. Ya, sesuatu yang tidak pernah terbayangkan mendadak ya kan? Ya. Masih belum siap tahu-tahu dapat berita ya. Tapi itulah caranya Tuhan yang tidak pernah kita mengerti. Tetapi apapun menjadi rencana kita kadang-kadang ya bukan rencananya Tuhan. Tapi tetap mengucap syukurlah dalam segala hal. Jadi kami juga sangat bangga kepada Bapak Ibu yang sudah mendoakan kami, memperhatikan kami. Ya, saya percaya ya Tuhan tetap ada di setiap langkah kita. Dan kami tidak bisa membalas apa yang Bapak Ibu sudah lakukan buat kami. Tetapi doa kami biarlah segala sesuatu kita mempraktekkan nilai firman Tuhan dengan kasih yang daripada Tuhan. Supaya ya jangan ada rasa bersalah dari kita. Saya juga kemarin pesan sama adik-adik saya, ya kan, tidak ada yang sempurna, ya. Tetapi kita jadi saksi Kristus, di mana kekurangan pasti ada, karena ekspektasi setiap orang berbeda. Tetapi hargailah bahwa kasih Kristus itulah yang memerdekakan kita, ya. Kalau kita mau sempurna seperti ini, seperti itu, saya juga bilang sama istri saya, ya kan, ya kita juga tidak ada di sini, ya kan. Waktu itu kami masih di Singapura, mau pulang menuju ke Jambi, ya kan. Tapi pesawat tidak ada, kami nginep di Batam, besoknya ke Jakarta. Nah itu sore jam 4 lewat sampai jam 5, ya kami dapat berita orang tua kami sudah dipanggil Tuhan. Tapi saya bilang tetap mengucap syukur. Apapun yang terjadi, ya Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Jadi untuk teman-teman semua,
Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Suara Pak Heri belum dibuka. Oh iya, oke, sorry. Thank you, Heng. Jadi sekali lagi mewakili teman-teman, kami mengucapkan juga turut sepenanggungan untuk Koko dan Cece. Seperti yang Ibu Dorcas tadi katakan, ya Tuhan hiburkan, Tuhan kuatkan, di dalam segala sesuatu Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Oke, dan doakan supaya semua prosesi, baik malam ini masih ada ibadah dan ibadah tutup peti, besok ibadah pemberangkatan jenazah dan prosesi pemakaman, didoakan supaya semua juga berjalan dengan baik dan keluarga dihiburkan. Oke, mungkin ada yang lain sebelum saya serahkan kepada Hengki. Kalau tidak ada lagi, saya serahkan kepada Hengki, karena pagi ini Pak Simon juga mau ke Sungai Liat dulu sebentar. Oke, mari kita tutup dalam doa. Silakan Ibu Pisen. Kita satukan hati berdoa. Bapak, kami bersyukur, berterima kasih buat Koramdio pada pagi hari ini, Tuhan. Kalau kami boleh kembali diingatkan firman-Mu, Bapak, untuk kami dalam hidup kami bersama Tuhan, untuk kami boleh tetap saling mengasihi, bahkan kami memberikan salam, kami boleh belajar untuk menjadi orang yang ramah, Tuhan, rendah hati, melakukan setiap pekerjaan-pekerjaan baik yang Tuhan sudah taruh dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, boleh keberadaan Pelita di kota Jambi. Biarlah Pelita terus berkembang Tuhan. Sebagai salah satu anggota tubuh Kristus, biarlah Pelita juga boleh Engkau pakai menjadi alat-Mu, menjadi pemersatu bagi tubuh Kristus, gereja-gereja yang ada di kota Jambi ini. Pada pagi hari ini juga kami bersepakat Tuhan, kami bersama-sama berdoa. Kami berdoa buat keluarga Kosimon, Ciaping Tuhan. Kami tetap menyerahkan Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Roh Kudus yang terus bekerja memberi penghiburan bagi keluarga besar Tuhan, dimanapun saat ini mereka boleh berada, bahkan ketika mereka berkumpul di Bangka Tuhan. Biarlah damai sejahtera Allah yang melingkupi, kasih karunia-Mu, kasih setia-Mu Tuhan, penghiburan yang sejati daripada Engkau Bapa. Bahkan kami juga menyerahkan Tuhan acara penghiburan, baik malam nanti Tuhan, juga penutupan peti dan juga proses pemakaman besok Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih kuasa-Mu Bapa. Engkau yang memberikan semuanya baik, semuanya boleh berjalan dengan lancar Tuhan. Bahkan juga cuaca yang terbaik Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa Tuhan, buat Pak Siregar, setelah pasca operasi Tuhan, Engkau yang memulihkan segala sesuatunya Bapa. Buat tubuhnya Tuhan boleh sehat kembali di dalam nama Yesus. Kau berkati Ibu Miryanti yang merawat Tuhan. Engkau yang memberikan kesabaran-Mu Tuhan untuk dapat merawat dengan baik Tuhan. Dan mereka boleh dalam masa usia mereka Tuhan, mereka boleh menikmati Bapa kebersamaan Tuhan. Kasih-Mu yang melingkupi Tuhan. Di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa buat Ci Yuni, Tuhan juga pulihkan. Bersyukur Tuhan, Ci Yuni boleh menjalani kemonya dengan baik sampai yang terakhir. Dan kami percaya Tuhan, kesembuhan yang sempurna Engkau berikan bagi Ci Yuni Tuhan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa bersyukur bagi bangsa Indonesia. Kami boleh ada di tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Kau punya rencana yang indah atas setiap orang-orang benar-Mu. Biarlah kami dan setiap orang-orang benar-Mu yang ada di bangsa ini Tuhan, boleh berdampak bagi bangsa kami, bahkan bagi kota kami, dimanapun kami masing-masing Kau tempatkan kami Tuhan. Kami melepaskan berkat damai sejahtera, kami melepaskan berkat ketentraman, keamanan atas bangsa kami Indonesia. Bahkan Tuhan,
apa yang sudah Engkau beri atas bangsa kami, Tuhan. Biarlah bangsa kami terus menjadi bangsa yang besar, bangsa yang terkenal di mata dunia. Kau memberkati pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, Tuhan, beserta para pejabat lainnya, Bapak, mereka yang duduk di dalam pemerintahan. Biarlah hati mereka, nurani mereka boleh tetap murni di hadapan-Mu, melakukan tugas dan tanggung jawab mereka, Tuhan, untuk mensejahterakan rakyat seluruh Indonesia ini, Bapak, di dalam nama Yesus. Terima kasih, Bapak, terima kasih. Kami juga menyerahkan setiap kami pribadi lepas pribadi. Kami yang hidup di dalam pergumulan di dunia ini, Tuhan. Kami percaya kami tidak sendiri, kami punya Engkau Allah, Allah yang luar biasa, Allah yang selalu ada bagi kami, Allah yang tidak pernah membiarkan kami, dan sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapak buat apa yang sudah Engkau lakukan bagi setiap kami. Mari Bapak Ibu kita sama-sama doa Bapak kami. Bapak kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Waheng, silakan tutup dalam doa kau. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami kembali ucap syukur, berterima kasih kepada Engkau ya Tuhan, atas pertolongan, perlindungan, penyertaan-Mu, dan atas kasih karunia-Mu, Kau limpahkan pada kami semua ya Tuhan Yesus. Kami juga bangga yang Allah seperti Engkau ya Tuhan, Kau selalu menyertai kami, selalu ya Tuhan memberkati kami ya Tuhan Yesus. Kiranya Roh Kudus ya Tuhan, tambah-tambahkan iman kami, supaya kami tetap setia, menghadapi setiap tantangan Engkau di dalamnya untuk menolong kami ya Tuhan Yesus. Dan apapun yang kami kerjakan sepanjang hari ini ya Tuhan, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang turut bekerja Tuhan dalam kehidupan kami dari pagi hingga malam nanti ya Tuhan Yesus. Apapun yang dikerjakan oleh tangan kami, Engkau berkati bahwa berhasil ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kiranya damai sejahtera-Mu dan biasa tercurah bagi kami semua, dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, mari kita sama-sama katakan, amin, haleluya. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.